Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Ayu Nurani. Pada video kali ini saya akan menjawab soal-soal mata kuliah akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kualitas. Kualitas adalah kesesuaian standar dan keinginan pelanggan. Kemudian yang kedua, konsumen memilih produk atau jasa terutama dengan memperhatikan faktor jawabannya C, kualitas. Kemudian yang ketiga, mengapa kualitas dipandang penting? Itu karena tuntutan pasar dan reputasi perusahaan. Jadi jawabannya D, B, dan C itu benar. Yang keempat, untuk mendorong dan memenangkan pasar internasional, perusahaan terdorong untuk melakukan standarisasi produk, proses, dan juga sistem manajemen kualitas. Jadi jawabannya D, semua benar. Yang kelima, pemahaman kualitas akan baik jika selalu dipandang dari sisi C, produsen dan juga konsumen. Selanjutnya yang termasuk dimensi kualitas pada perusahaan manufaktur adalah feature. Selanjutnya yang dimaksud dengan manajemen kualitas itu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian kegiatan untuk mencapai kualitas. Yang kedelapan, peran manajer kualitas itu meliputi jawabannya A, interpersonal, informatif, dan pengambilan keputusan. Yang kesembilan, urutan sejarah pengembangan manajemen kualitas adalah itu ada inspeksi, pengendalian kualitas, penjamin kualitas, manajemen kualitas, dan manajemen kualitas terpadu. Kemudian nomor 10, pada masa pengendalian kualitas, Departemen Pengendalian Kualitas akan nampak sebagai badan yang independen dari perusahaan. Nomor 11, terdiri dari kelompok apa saja biaya kualitas itu? Jadi biaya kualitas itu terdiri dari biaya pencegahan dan biaya karena produk cacat. Kemudian nomor 12, yang termasuk biaya pencegahan adalah biaya perancang produksi. Nomor 13, biaya penilaian produk itu meliputi biaya peralatan pengujian. Selanjutnya yang dimaksud dengan kegagalan internal dan eksternal itu adalah biaya karena perusahaan menghasilkan produk cacat, kemudian menurunkan permintaan dan mengembalikan produk dari konsumen. Jadi jawabannya D, semua benar. Yang 15, biaya kegagalan internal itu biaya itu salah satunya biaya pembuangan produk. Nomor 16, yang dimaksud dengan TQM atau Total Quality Management itu adalah filosofi. Jadi jawabannya C. Nomor 17, yang dimaksud dengan filosofi zero defect itu jawabannya A dan C, yaitu membuat segala sesuatu sudah baik sejak awal dan pantang membuat, menerima, dan menyerahkan produk yang cacat. Nomor 18, hal-hal yang merupakan karakteristik dari total quality adalah fokus kepada pelanggan. Kemudian nomor 19, ada beberapa hal yang terkait dengan dengan alat dan teknik untuk mewujudkan filosofi TQM, yaitu Kaizen, analisis kekuatan dan kelemahan. Kemudian nomor 20, perubahan dalam TQM terutama dalam sumber daya manusia adalah tradisional HRM. Itu menjadi strategi TQM. Selanjutnya nomor 21, hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan TQM adalah bila TQM diterapkan dalam lingkungan keluarga. Karena total quality management hanya dapat diterapkan di lingkungan perusahaan atau organisasi. Yang 22, TQM akan gagal antara lain karena TQM disusun sebagai program. Jawabannya C. Yang ketiga, atribut efisien yang harus diperhatikan agar TQM dapat terlaksana yaitu kemampuan, dukungan, dan juga komunikasi. Nomor 24,
Penyediaan pelayanan kepada pelanggan dapat dilakukan dengan jawabannya A, yaitu menetapkan siapa pelanggan kita. Yang ke-25, bentuk keterlibatan karyawan dalam quality circle adalah berkumpul untuk lebih mengenal rekan kerja. Nomor 26, yang Anda ketahui tentang re-engineering, yaitu perubahan dan perbaikan dalam skala besar. Kemudian yang nomor 27, yang Anda ketahui tentang benchmark adalah yaitu mengadakan perbaikan dengan patokan bisnis organisasi lain yang terbaik di kelasnya. Jadi benchmark itu adalah perbandingan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain yang biasanya memiliki produk sejenis. Kemudian nomor 28, keterkaitan re-engineering dan benchmark dalam TQM adalah jawabannya nomor 41. TQS umumnya merupakan pelaksanaan manajemen kualitas secara menyeluruh yang dilakukan pada perusahaan jasa. Jawabannya B. 42, yang bukan termasuk gap dalam kualitas pelayanan adalah perbedaan kinerja pelanggan. Kemudian yang 43, dalam ServQual ada gap kelima, yaitu pelayanan yang diharapkan dengan yang sesungguhnya dirasakan. Nomor 44, yang bukan merupakan dimensi kualitas adalah kualitas sosial. 45, 12 dimensi kualitas pelayanan menurut Shurchandar dibagi menjadi 3 kelompok besar. Itu diantaranya dimensi manajemen kualitas generik, intervensi, dan unik. 46, organisasi belajar adalah organisasi yang mendukung pembelajaran dan pembelajaran. Nomor 47, organisasi belajar itu melakukan pembelajaran secara bersama-sama. Nomor 48, pembelajaran menginginkan partisipasi dari jawabannya C, yaitu semua pihak. Nomor 49, yang bukan merupakan alat dalam organisasi belajar itu adalah cheating atau nomor 60, memerlukan banyak waktu, adanya tekanan untuk dapat menyesuaikan diri, adanya dominasi oleh anggota kelompok tertentu, dan adanya tanggung jawab ganda merupakan keterbatasan atau kelemahan dari kerja tim atau kerjasama, kerja teamwork. Kemudian nomor 61, penilaian kualitas yang paling objektif itu berasal dari pihak ketiga. Nomor 62, beberapa departemen berikut ini mengadakan penjamin kualitas, yaitu semua departemen. Jadi jawabannya D. Nomor 63, berikut adalah tujuan penjamin kualitas kecuali A, membantu mendapatkan pesaing. Nomor 64, berikut adalah makna penjamin kualitas kecuali penjamin kualitas produktivitas dan harga mahal. Nomor 65, elemen dalam penjamin kualitas adalah kualitas pelanggan, profesional, dan juga kualitas proses. Kemudian nomor 66, berikut ini contoh penjamin kualitas formal kecuali MBNQE dan IFQM. Jawabannya D. Nomor 67, ada 2 hal yang menjadi pertimbangan dalam mengadakan penjamin kualitas, yaitu jawabannya A, standarisasi dan diferensiasi. Nomor 68, standarisasi berkaitan dengan sertifikasi dan juga akreditasi. Jadi biasanya untuk selanjutnya pertanyaan nomor 80, ISO 9000 direvisi tahun 2000 dengan beberapa revisi antara lain yaitu revisi standar sehingga membantu self-evaluation dan juga memasukkan standar sistem manajemen lingkungan. Jadi jawabannya adalah D, B, dan C benar. Kemudian nomor 81, TQM menggunakan 3 teknik utama yaitu hosting planning, QFD, dan juga daily control. Pertanyaan selanjutnya, berikut adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kuantitatif kecuali jawabannya B, flowchart dan brainstorming. Kemudian pertanyaan nomor 83, cause dan
effect diagram merupakan alat pengendalian kualitas untuk menemukan penyebab masalah. Jadi jawabannya A. Biasanya cause dan effect diagram itu ada juga di dalam analisis manajemen risiko. Kemudian nomor 84, berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kualitatif. Kecuali jawabannya C, cause dan effect diagram juga check sheet. Pertanyaan nomor 85, diagram Pareto bermanfaat untuk mengetahui penyebab utama kesalahan. Nomor 86, yang melatar belakangi penggunaan QFD antara lain